Permasalahan corona di Indonesia sampai hari ini tanggal 8 Juli kondisinya tidak baik. Dan menurut catatan sampai hari ini 8 Juli kita menembus angka kasus corona mencapai 38.000. Terbesar ya yang pernah yang pernah ada di tanah air kita ini sejak ada kasus corona. Nah, kemungkinan ada yang bertanya itu penyebabnya apa? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kasus corona di Indonesia ini makin hari semakin tinggi? Padahal rencana pemerintah bahwa kasus corona ini pada bulan Juli ini akan melandai. Namun prediksinya meleset dan sampai hari ini bulan Juli tanggal 8 itu kasusnya terus menaik ya. Dan banyak masalah-masalah di rumah sakit kita temui untuk menangani pasien corona terhambat. Malah di beberapa tempat menghadapi kesulitan yang cukup serius. Baik, saya akan menampilkan sebuah video reaksi. Video ini sumbernya dari KBN Nusantara, di mana dalam video itu kita akan mendapat gambaran yang cukup jelas ya, masalah apa yang terjadi di Indonesia, sehingga kita dapat menarik semacam kesimpulan sederhana. Nah, inilah penyebabnya atau salah satu penyebabnya. Mari rekan-rekan kita saksikan videonya, kita reaksi sama-sama. Apa yang terjadi di India pada akhirnya terjadi di sini. Banyaknya suara-suara dan racun-racun yang seliweran di media sosial kita yang meruntuhkan kesadaran sosial masyarakat. Bagaimana pendakwah-pendakwah agama yang kemudian menyerukan seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertahan hidup. Bagaimana kemudian mereka memaksakan umatnya untuk tetap datang ke rumah-rumah ibadah dengan alasan lebih takut kepada Tuhan daripada penyakit. Ini kan hal-hal seperti ini kemudian yang merusak di India. Karena bagaimanapun manusia berhak untuk berikhtiar menjaga umurnya. Mati pasti. Nah, menghindar dari virus COVID, berhati-hati dalam pandemi ini adalah bagian dari upaya untuk menghindar dari kematian itu. Dan ini sangat dianjurkan oleh agama. Apa yang pernah terjadi di India itu terjadi di sini. Apa yang terjadi kemudian kematian massal itu merajalela di India. 4.000 orang mati dalam seminggu. 400.000 orang terpapar dalam seminggu. Pemerintah seharusnya memulai dari racun-racun yang seliweran di media sosial kita ini harus ditindak tegas. Karena ini semua yang berusaha menciutkan mental masyarakat kita. Kesadaran sosial masyarakat kita diluluh lantakkan oleh suara-suara dan racun-racun yang bersifat hasutan di dalam media sosial yang justru mengajari masyarakat kita untuk tidak bernalar. Belum kita bicara soal sampah-sampah politik yang belum pernah bisa move on itu, menyerang pemerintah, dan kemudian di lain pihak dia berusaha untuk menurunkan kesadaran masyarakat supaya negara ini hancur, lalu kemudian demi kepentingan politik mereka kemudian akan berusaha mendegradasi pemerintah. Pemerintah di sini harus tegas. Dari video tadi kita menarik suatu gambaran bahwa corona di India yang begitu dahsyatnya ya, disebut-sebut sebagai tsunami corona di India, itu pun sekarang terjadi di Indonesia. Kalau kalkulasi angka kita paling tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Di India. Oke lah, India penduduknya lebih banyak dari kita. Tapi jumlah 38.000 itu besar ya. Besar sekali. Video ini menyampaikan suatu kritisi ya, bahwa ada pihak-pihak tertentu ya, misalnya saja pihak politisi, ada dari sudut agama ya, yang
seolah-olah tidak mendukung pemerintah atau prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, malah ya mensiutkan mental masyarakat yang tadinya masyarakat mungkin ya sudah siap-siap ya, sudah bagus mentalnya untuk menjaga prokes ini ya, tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka sikap untuk menjaga prokes yang sudah ditetapkan itu melemah, dan akhirnya kita lengah, kita tidak mematuhi lagi atau kendor terhadap prokes ini, maka kita lupa bahwa varian baru masuk ke Indonesia dan itu lebih ganas dari varian yang sudah-sudah ya. Oleh sebab itu tadi kita saksikan video itu mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak ya, pemerintah harus menjaga bahwa prokes kesehatan itu di atas segala-galanya. Baik, kita saksikan lagi video berikutnya ya, supaya kita lebih jelas faktor penyebab atau faktor apa lagi yang menyebabkan begitu tingginya kasus corona di Indonesia ini ya. Mari kita saksikan, mari kita reaksi sama-sama. Menindak mereka, suara-suara toksik yang berusaha menuduh konspirasi, yang menyerang pemerintah seolah-olah tidak berupaya, seolah-olah pemerintah gagal dalam hal ini, karena kegagalan itu diciptakan oleh mereka. Saya sayangkan kalau pemerintah kemudian tidak berusaha memulai dari sini. Racun-racun yang seliweran, hasutan-hasutan di media sosial, di media apapun, seharusnya ditindak, karena ini akan menciptakan suatu dampak negatif yang sangat masif di masyarakat kita. Mereka kelompoknya kecil tapi berisiknya luar biasa. Mereka menghasut tapi kemudian mengorbankan orang yang jauh lebih banyak. Saudara-saudara saya di Madura itu semua termakan oleh hasutan-hasutan mereka, sehingga mereka tidak mau divaksin, tidak mau prokes. Pada akhirnya apa? Kematian terjadi di sana sini, dalam tempo seminggu 9 orang meninggal. Kita takut kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Kita takut kepada penyakit, kita menjauh dari penyakit. Semua ada caranya. Di India terjadi hal-hal yang seperti ini secara masif, yang kemudian kegagalan semua program itu terjadi, dan masyarakat juga yang kemudian menjadi korbannya. Pandemi ini adalah persoalan sains, persoalan ilmu kedokteran, semua bisa dilakukan dengan cara penelitian, bisa dianalisis. Jika Anda ingin berbicara penyakit, bertanyalah kepada ahlinya. Setiap hari di media sosial isinya adalah hasutan, di lain sisi adalah berita tentang kematian. Ini kan sangat kontradiktif. Pemerintah harus bisa mengatasi dua keseimbangan ini. Yang satu harus dirumatkan, yang satu harus diberdayakan, yang satu harus diberi fasilitas, diberi ruang untuk menyelamatkan nyawanya. Di lain pihak mereka harus ditindak. Apa yang terjadi di India sudah terjadi di sini. Kalau sampai terjadi seperti itu, habis bangsa kita, habis saudara-saudara kita, habis orang-orang. Baik, video tadi ada beberapa poin penting yang bisa saya ambilkan. Ini menurut pribadi saya. Yang pertama, kita hati-hati terhadap hoax. Dan yang kedua, kita juga harus waspada apa yang disebut dengan hasutan ya. Itu dua faktor ini banyak sekali berseliweran di medsos ya. Kita juga harus berpikiran jernih, kita gunakan akal sehat kita. Yang penting sekarang bahwa kita secara bersama-sama harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada dari pemerintah, dan juga mematuhi dan taat kepada program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini ya. Nah, harapan kita bersama-sama agar virus ini cepat berakhir, paling tidak seminggu ke depan keadaan sudah mulai berangsur-angsur membaik. Baik, kita akan lihat video terakhir dari channel saya ini, yang saya ambil sumbernya dari KBN Nusantara ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman di like, kemudian di subscribe video ini, dan juga dibagikan ya kalau teman-teman merasa ini bermanfaat ya. Mari kita saksikan dan kita reaksi sama-sama video terakhirnya. Yang dikenal oleh kita hilang satu persatu oleh pandemi dan virus COVID ini.
Ini kan sebenarnya kejadian yang tidak boleh didiamkan. Marilah kita beragama, marilah kita menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi perdamaian, marilah kita hidup bernegara dengan akal sehat, dengan nalar. Jangan percaya oleh berbagai sampah-sampah politik. Setiap dalam pertempuran politik, orang-orang yang kalah itu selalu menghujat dan melakukan sumpah serapah terhadap yang menang. Itu terjadi sejak zaman Yunani hingga ISIS yang kemarin. Oleh karena itu, sadarilah bahwa dalam keadaan pandemi kita semua bersatu. Tidak ada lagi orientasi politik, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Kita semua sama. Karena semua manusia diberi ruang oleh Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing.